Halo Sobat Ini Lombok, kita kembali lagi nih mau ngasih info kuliner Lombok buat kalian yang anti mainstream banget. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe ya akun Ini Lombok untuk mendapatkan info-info menarik seputar Lombok. Nah, kali ini kita mau kulineran tengah malam nih. Di tengah malam, saat orang tidur nyenyak, ada warung nasi yang buka. Namanya Nasi Selak. Dari namanya aja udah serem kan guys? Perjalanan ke Nasi Selak ini nggak jauh kok dari pusat kota Mataram, karena lokasinya masih berada di wilayah kota Mataram, yaitu di Kecamatan Sekarbele. Nah, ini dia nih. Setiba di Sekarbele, jangan lupa masuk ke gang yang namanya Gang Masjid, yang persis di samping masjid besar di Sekarbele. Jangan pada bingung ya. Tapi sebelumnya, kalian harus parkir kendaraan kalian di luar gang, guys. Biar rapi, tapi dijamin aman. Di sini udah ada penjaganya, yang nantinya akan ngarahin kalian ke Nasi Selak juga. Gak jauh dari gang, hanya 100 meter, udah nemu deh pedagang nasi selak yang warungnya sederhana banget. Persis di pinggir gang di dalam rumah-rumah warga, yang rasanya meres. Tuh, udah pada mulai rame kan? Udah banyak yang nunggu nasinya, dan udah ada bapak-bapak yang bertugas menerima pesanan kalian. Sebenarnya, nasi selak ini adalah sejenis nasi campur pada umumnya. Tapi yang bikin gak biasa adalah bukanya tengah malam. Ngeri sedap ya pergi beli nasinya. Nah, nasi selak ini buka dari pukul 11 malam sampai pukul 4 pagi. Ya, memang ya cuma buka malam. Namanya juga nasi selak. Yuk, kita beralih ke pembahasan soal kata selak. Selak adalah sejenis makhluk jadi-jadian yang menganut ilmu hitam yang dulunya dipercaya ada di Lombok. Di siang hari, mereka seperti manusia biasa, dan di malam hari mereka akan berubah menjadi tuselak atau selak. Ya, mirip-mirip dengan leak di Provinsi Bali. Makanya nasi ini diberi nama nasi selak, karena kemunculannya hanya di malam hari, guys. Buka tengah malam. Tapi nasi selak ini merupakan julukan yang diberikan oleh pembeli dahulu kala, yang kini akhirnya digunakan oleh pedagang, dan dahulu nama aslinya adalah nasi Aminah, yaitu pemiliknya, Nenek Aminah. Jadi ngeri kan nama nasinya? Tapi nih, rasanya lebih ngeri lagi. Pedes, enak pol. Jadi patut dicoba. Nasi selak ini punya lauk pauk yang khas turun-temurun. Udah 3 generasi. Wah, legend kan? Dengan khas telur opor, ayam kampung bakar, beberuk timun, telur goreng, kerupuk kulit, dan sambalnya yang khas. Merah merona tapi encer. Cuma emang nendang deh, pedesnya tuh enak banget. Untuk seporsinya kalian bisa pilih dari harga 10.000, 15.000, dan 20.000 rupiah. Yang ngebedain cuma porsinya aja guys. Untuk masalah lauknya tetap sama. Semakin malam nih, di sini makin rame. Banyak orang datang nih beli nasinya, karena rasanya yang enak bikin nagih. Ini sih cocok ya buat kalian yang lembur kerja, atau pulang lembur lalu lapar, ya cus kesini. Kayak pembeli yang satu ini, cinta Di sama sini nasi selak. Ya sering. Sering enak atau gimana? Ya enak. Deket. Dari dulu, dari masih belanja di dalam sana masih ibunya yang jualan. Sampai dia yang buka sekarang. Kalau sering beli malam tuh memang jam kerja saya juga pulangnya malam. Jadi beli di sini pas rasanya. Berarti udah dari dulu langganan? Ya. Dapat info tempat beli kayak gini di mana sih? Keluarga. Nah guys, heran gak sih? Kenapa nih si bapaknya jualan nasi malam-malam? Bahkan udah sampai generasi ketiga. Ternyata nih, berawal dari 30 tahunan lalu,
saat zaman neneknya jualan nasi ini, karena wilayah Sekarbela ini terkenal dengan pengrajin emasnya. Banyak pekerja-pekerjanya lembur untuk menyelesaikan kerajinan emas hingga tengah malam, bahkan sampai pagi. Akhirnya Nenek Aminah menjual nasi tengah malam untuk pekerja pengrajin emas yang lembur. Dan sampai sekarang dia bertahan, hingga 3 generasi. Dari neneknya, ibunya, hingga bapaknya sekarang ini. Telur kerem. Sebenarnya. Oh, telur opor. Jadi itu ciri khasnya. Apa aja isinya ini, Pak? Kan ada ayam, goreng. Ini ayamnya ayam bakar atau gimana ini, Pak? Di Malasan ada? Iya, ada yang dibakar, ada yang digoreng. Tapi ini ayamnya hitam itu kenapa dia, Pak, itu? Apa ada bumbu khususnya? Bukan, kan karena kena bakar dan yang digoreng juga tambah hitam dia dikit. Oh gitu. Ini ayamnya ayam kampung atau ayam apa, Pak? Jantan. Pejantan ya. Ada yang kampung gitu. Ada yang kur. Kalau selain telur, ayam, ini apa? Kerupuk. Yang ini? Acar lah istilahnya kan. Tapi itu timun buahannya. Timun. Khas ini juga yang ini, Iya, Pak ya? khas. Kalau sambelnya ini juga khas, Pak? Iya. Dari dulu begini-gini aja. Apa ini bahan dasar sambelnya ini, Pak? Ya, cabai, ada terasinya, ada kecapnya. Oh, sedikit aja itu udah pedes, Pak ya? Ya, biasa-biasa lah. Kadang orang kan yang biasa pedes, minta nambah. Ya. Pak, kalau sehari tuh jualannya bisa habis berapa kilo? Tergantung. Biasanya Sekarang lagi musim corona ini agak menurun lah dikit kayak dulu. yang biasanya Bapak berapa kilo? 25-an. Nah, kalau puasa jam 10. Bulan puasa baru udah rame. Kalau sekarang Bapak nyediain berapa kilo? Sementara kita kadang 15-an lah dulu, nanti kalau kurang kita nambah lagi. Kalau bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Jam 11 sampai subuh lah, jam 4 pagi. Pak, ini jualan ini dari tahun berapa sih, Pak? Udah lama sekali dari zaman 10 tahunan, lebih 30 tahunan, 30 tahunan. Dari dulunya di sana dia. Dari generasi siapa ini? Dari nenek, Dari nenek. bibi terus ke kita, kan 10. Oh. Kering ini? Kering. Berarti yang Ibu Aminah nih nama pakunya? Nah, yang jualan yang kemarin yang bikin nano lah. Tapi kalau yang bikin nama selanya pas lagi di sini lagi enggak. Gara-gara ojek ini lah. Nah, gimana itu ceritanya kenapa bisa namanya nasi sela, Pak? Kita juga bingung sebenarnya. Sambal bareng dengan sambal. Mungkin orang-orang belanja itu kira Sambal 4 dan sambal 4. namanya keterusan jadi. Oh, jadi karena bukanya malam. Iya. Kayaknya malam mana-mana. Jadi kenapa sih Pak bukanya malam, Pak? Memang dari dulunya begitu. Karena dulu kan orang sini kan daerah pengrajin emas. Heeh. Nah, karena nggak ada yang jualan malam, akhirnya di itu waktu aneh itu disuruh sama tukang-tukang kan, biar nggak sama ya. Ada yang tempat belanja dulu di sini sepi dulu kan. Nah, akhirnya dia yang buka jualan gitu. Oh, jadi dulu orang kerja sampai malam gitu, Sampai Pak ya? pagi. Oh, sampai pagi terus nggak ada jualan makanan. Makanya bukanya malam. Tambah. Ke pandemi ini Pak, berapa persen turun omsetnya Pak? Lumayan sih. Kira-kira? Berapa ya? Kita 135-an lah. Tapi Dulu sebelum pandemi itu jam 3 bisa ambil. Sekarang parkir yang masuk ke sini, jadi kasih upah lah. Nah, gitu. Takutnya kok. Sampai kita dipanggil sama Pak Lurah malam-malam jam 2. Udah pernah gitu. Kampung itu Ada orang dari luar daerah yang pulang datang dari Lembang, langsung mampir. Nah, itu yang masih ditakutin sama Pak Lurah.
Makanya masih belum boleh makan di tempat. Yang kita kan nggak tahu dia datang dari luar daerah masuk sini. Nggak ada yang Kita sih senang aja orang makan sini, orang ramai kan. Kadang orang lebih senang makan Uniknya lagi nih, pedagangnya lagi Mungkin semua. kita terlajar Mulai dulu dari ya, penerima satu-satu. pesanan yang membungkusin nasi, hingga yang menyiapkan nasi dan kebutuhan di belakang. Wah, unik kan? Tapi nih, pandemi bikin dagangan nasi selak, omsetnya mengalami penurunan. Awalnya saat pandemi melonjak, kasus COVID melonjak, nasi selak harus terpaksa tutup. Dan saat pandemi mereda, mulai buka kembali dengan mengurangi persediaan jualan. Yang biasa sediakan 25 kilo nasi untuk semalam, kini hanya 10 kilo hingga 15 kilo. Dan hal tersebut bertahan hingga kini. Bahkan dulu sebelum pandemi, boleh makan di tempat loh. Tapi sekarang belum boleh. Jadi harus dibungkus dan dimakan di rumah. Waduh, bisa kebayangkan sensasi makan di tempat. Kalau nasinya pedes-pedes, disejukkan dengan kelembutan beberapa timun yang segar, dan telur opor yang bumbunya meresap hingga ke dalam. Wah, perpaduan yang sempurna. Cuslah buat kalian yang pengen coba, ya harus begadang dulu untuk beli nasi sela ini. Dijamin enak, harga ramah kantong, dan di tengah kota. Selain itu, nasi selak ini juga sudah bisa kalian pesan di ojol loh. Jadi buat yang mager di rumah, bisa kontak Babang Ojol langganan buat beliin, dan dijamin Babang Ojol tahu betul nasi yang satu ini. Sampai jumpa lagi ya sobat. Sekian dulu nasi selak kali ini. Sampai jumpa dan salam dari Binjai. Hahaha.